takut ada keributan. Preman! Anda itu dianggap ulama sama umat, ditentang ribut datang ke sana. Mau cincang jadi belah dua katanya Andi Rompas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mereaksi kembali yaitu video tentang terkait yaitu tantangan Bang Heri Pras kepada Bahar bin Smith. Yang dimana ya teman-teman ya, banyak sekali kaum muslimin ini sudah muak yaitu dengan Bahar bin Smith. Ketika mereka ini berbicara itu sangat tidak sopan sekali, bahkan yaitu merendahkan seorang pemimpin ya, yaitu seperti Pak Prabowo disebut adalah pengkhianat dan lain-lain. Kita sudah tahu ya teman-teman ya, ceramah Bahar bin Smith ini ketika mereka ini bersama selalu memprovokasi kaum muslimin ya. Dan tidak itu juga ya teman-teman ya, Bahar bin Smith ini sering berkuar-kuar dan sering menantang yaitu orang-orang ya. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Bang Heri Pras. Setelah sekian lama saya memberikan tantangan terhadap Habib Bahar Smith, di mana beliau penuh dengan ucapan-ucapan yang kasar, kotor, dan ucapan-ucapan yang kurang ajar kalau menurut saya. Beliau berani mendatangi orang-orang yang menentang beliau, yang katanya seperti Andi Rompas. Andi Rompas, bilang sama dia, Ana udah sampai ke tempat dia tuh di Minahasa. Suruh dia coba sampai ke tempat Ana di Wonasa, di Manado. Terang potong-potong bala dua sama dia. Seperti Tengku Kori. Abang, saya dari dulu nggak pernah bang bikin rusuh, bikin kacau, nggak pernah. Tapi kalau hal masalah harga diri saya ditantang, saya datang. Saya nungguin tuh di tempat sepi dari tadi, makanya sampai rame begini. Mengaku dirinya digigit kobra, kobranya mati. Mengaku ditembak lobang bajunya, katanya. Tapi dianya tidak kenapa-kenapa, tidak ada darah sedikit pun katanya. Orang lapangan, orang perang, kata TIJ. Dan di sini teman-teman, saya kalau melihat fenomena-fenomena yang terjadi terhadap Bahar Smith ini, apakah dia tidak sadar atau melihat ketika dia berceramah menganggap dunia hanya sesempit hidupnya sendiri, di lingkungannya sendiri, terekam, Bib ya. Beb ya. Video saya ini juga direkam dan ini bisa ditonton ke seluruh dunia. Yang bisa mengakses YouTube bisa nonton video saya. Begitupun dengan ceramah Anda. Anda berpikir ketika ceramah di depan orang banyak begitu hanya orang di situ yang mendengar. Tidak. Setiap kepala memiliki handphone sekarang. Dan dia memiliki hak untuk merekam, untuk mengupload, memviralkan, dan lain sebagainya. Karena apa? Bersifat publik. Dan ketika tersebar di publik, bebas orang untuk menanggapinya. Dan di sini teman-teman, kenapa saya berani menentang Habib Bahar Smith? Kenapa saya berkali-kali menentang beliau? Dan responnya berbeda. Respon terbalik. Benar kata Mahesa Al-Bantani. Kalau dia ini bukan seorang ulama, tetapi dia adalah preman. Preman apa ulama? Ditantang untuk mengkaji kitab, dia tidak mau. Ditantang ribut, datang teman-teman. Sampai-sampai dikawal, ya, dijaga oleh polisi dan TNI. Takut ada keributan. Preman! Anda itu dianggap ulama sama umat. Ditantang ribut, datang ke sana. Mau cincang jadi belah dua katanya Andi Rompas. Apa Anda? Mau sampai kapan Anda ingin mencerminkan cucu Nabi seperti ini? Seperti preman. Ditentang mengkaji kitab tidak datang, tidak mau, tidak menanggapi. Ditentang ribut datang ke sana sini. Ini secara pribadi saya sampaikan kepada Bahar Smith. Anda itu sudah dianggap ulama, dianggap cucu Nabi. Mengaku sendiri Anda itu di dalam darah Anda ini mengalir darah kenabian. Kesontoloyuan itu. Pengakuan-pengakuan sontoloyo Anda nisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi akhlak Anda, ucapan Anda, tindakan Anda tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Heran saya. Baru-baru ini dia ngevlog, ya bikin vlog video memberikan tanggapan terhadap Heri Pras. Wis. Lawan siapa? Siapa sih? Ada orang sering bilang siapa? Heri Pras. Siapa? Oh, Siap, Heri Pras. Waduh, siap kau lawan. Bahar bin Smith ini teman-teman bertanya kepada ini orang, siap kau lawan Heri Pras. Waduh. Dari dulu sumpah Nggak usah. Buat apa ngeladenin orang-orang kayak begitu? Waduh. Hah? menjajakan guru tidak boleh. Iya, begitu-begitu itu bukan untuk apa namanya? Baik. Untuk apa? Bukan untuk dibanggakan apa. Biasa saja. Duel-duel apa segala macam lah. Santai di sini. Jadi teman-teman, ini Bahar bin Smith ini membuat video, vlog sendiri teman-teman. Bertanya kepada, ya mungkin ini adalah seorang muridnya, yang juga seorang pesilat, bertanya kepada muridnya ini, apakah kau siap melawan Heri Pras? Dijawab oleh muridnya ini, kalau sudah perintah dari guru, saya siap untuk meladani Heri Pras. Waduh, luar biasa. Saya kira berani nyebut saya, akan berani pula untuk menjawab tantangan saya.
Oh no, teman-teman. Dia memamerkan muridnya yang juga bisa silat. Kesontoloyoan. Terlalu kanak-kanak pikiran Anda itu, Bahar. Tantangan saya apa? Dijawab apa? Bukan saya takut ribut. Saya ditantang dialog ilmiah sama santri-santri. Kemarin itu yang mengaku murid-muridnya Kiai siapa Jawa Timur itu, Situ Bondo, ngechat ke saya. Heri Pras, ayo kita dialog ilmiah. Datang temui saya. Saya datangi, teman-teman. Saya sendirian datang. Saya bukan takut ribut. Saya bukan takut ribut. Tapi saya menjaga marwah dakwah Islam. Saya datang ke sana ingin dialog ilmiah. Tapi apa sampai di sana? Banyak orang. Heri Pras sendiri dikeroyok banyak orang. Bayangkan kalau saya melawan di situ. Meskipun saya berhasil misalkan melawan lalu membunuh salah satu di antara mereka. Apa yang terjadi kepada saya? Ngajak saya dialog ilmiah, chatnya ada. Ketika saya sampai di sana, dijebak saya. Itu yang mengaku santri, keilmuan NU katanya. Saya bukan takut ribut, saya bukan takut kekerasan. Saya punya mental untuk mendatangi siapapun apabila itu memang perlu. Sampai-sampai setelah kejadian itu, saya dinasihati, jangan lagi mau untuk dialog-dialog dengan orang-orang sontoloyo seperti itu. Orang-orang yang aku sudah nyantri ribuan tahun, baca kitab warna-warni, tapi outputnya apa? Kata-kata kasar. Tidak paham dalil. Dalilnya apa? Kadang membawa hadis palsu. Dialog melalui telepon ataupun secara langsung. Dialog melalui telepon atau pernah mendatangi saya. Pernah teman-teman dia ingin mendatangi saya. Pembela Gus Reza datang menemui saya. Saya Sherlock. Kita datang, kita makan, saya jamu, kita dialog. Dan apa yang dibawakan? Hadis palsu dari kitab Duratun Nasihin. Membela gurunya dengan dalil palsu. Dengan cerita-cerita aneh yang ada di dalam kitab itu. Mau dibawa kemana agama ini kalau dibela dengan hadis palsu? Setelah itu tidak ada kabar lagi mereka. Hanya minta saya untuk klarifikasi atas video oknum-oknum pagar Nusa yang tawuran di jalanan. Membela junjungan dengan cara seperti itu. Ya Allah, kalian beragama Islam, mengaku pengikut Nabi yang paling mulia, Rasulullah SAW. Tapi akhlaknya sedemikian sontoloyo. Mengajak saya dialog ilmiah. Setelah saya sampai sana sendirian, dikeroyok banyak orang. Ditekan untuk minta maaf. Kalau saya mau, kuasa hukum saya sudah gergetan sebenarnya. Tapi saya tahan-tahan. Dan mau sampai kapan ini agama sampai seperti ini Islam ini? Dibimbing, dipimpin oleh orang-orang sontoloyo. Oknum-oknum sontoloyo. Mengajari joget-jogetan kepada anak-anak. Kata-kata kotor, kasar dan lain sebagainya. Biadab-biadab diucapkan di depan anak-anak, ibu-ibu dan lain sebagainya. Ditantang untuk mengkaji kitab, tidak berani. Ditantang ribut, datang. Ya Allah, ya Allah. Dan sekarang ada seseorang yang menemukan alasan kenapa Bahar Smith ini takut untuk menemui saya. Untuk mengajak saya ketemu. Takut teman-teman. Menyodorkan muridnya. Dikira saya nantang ribut. Sampaikan video ini kepada Habib Bahar Smith. Agar tahu apa tantangan saya dan mempersiapkan diri kalau berani. Dan simak video ini yang menjelaskan apa alasan Bahar Smith. Kenapa sampai sekarang belum sama sekali menjawab dan mau bertemu dengan saya untuk memberikan jawaban terhadap tantangan saya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau memang benar-benar ya Bahar bin Smith ini adalah yang diulamakan oleh pengikutnya, yang dimana Bahar bin Smith juga mengaku sebagai yaitu zuriat Nabi SAW, yang katanya adalah di dalam tubuh Ani ini ada darah yang mengalir, yaitu darah suci Rasulullah SAW. Ya, tunjukkan ya teman-teman ya, buktikan ya. Tapi ketika Bahar bin Smith ini ditantang untuk berdialog, baca kitab, gak datang. Tapi ketika ditantang yaitu berkelahi, datang. Jadi apakah ya seorang yang diulamakan ini adalah ulama? Apa memang ini adalah hanya ya kedok doang ya teman-teman? Ternyata adalah preman berjubah. La haula wala quwata illa billah. Ya, kelihatan teman-teman. Kelihatan gentarnya ketika Heri Pras menantang Bahar bin Smith ini teman-teman. Kalau Teku Kori yang nantang, dia langsung tuh terjun ke lapangan. Kalau Andi Rompas yang nantang, dia langsung ladani teman-teman. Ketika Heri Pras yang nantang, waduh, dia tuh bawain dulu murid-muridnya. Pamer dulu ke media sosial bahwa dia juga memiliki murid-murid yang ahli silat. Sampai dia pun seolah-olah tiba-tiba menjadi bijaksana teman-teman. Nggak usah diladani. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith tadi teman-teman. Saya sampai bertanya-tanya teman-teman, kenapa Bahar bin Smith ini seolah-olah takut menanggapi tantangan dari Heri Pras? Apakah Heri Pras ini terkenal dia sebagai ahli bela diri? Sebagai seorang guru, master di dunia persilatan? Sampai Bahar bin Smith ini pun menjadi gentar ketika berhadapan dengan Heri Pras. Saya sampai bertanya-tanya demikian. Sampai tiba-tiba Bahar bin Smith ini menjadi sosok yang tiba-tiba bijaksana. Nggak usah pamer. Tetapi di lain cerita teman-teman, dia menampilkan muridnya juga memiliki kemampuan ahli silat yang siap katanya meladani Heri Pras. Setelah saya menyimak video ini teman-teman, videonya Mas Heri Pras, barulah saya ngeh teman-teman. Barulah saya tahu kenapa Bahar bin Smith ini sampai gemetaran
gentar, bahkan takut menerima tantangan dari Mas Ripras. Oke, langsung saja teman-teman, mari kita simak videonya. Di bab menantang, apakah benar saya menantang? Bisa iya, bisa enggak. Karena apa? Bisa Saya iya, bisa pernah enggak. memberikan tanggapan terhadap video dia yang menyatakan barang siapa yang membaca surah Yasin di malam ini sebanyak ini dan caranya begini, maka kelak di akhirat Allah akan membuatkan suatu istana buat dia, dan di dalam istana itu ada 9 kamar, dan di setiap 9 kamar itu ada kasur-kasur, bantal-bantal yang berjumlah ribuan, lalu di setiap bantal itu ada puluhan ribu bidadari, pokoknya begitu-begitu. Dan itu dalil dari mana? Nah, ternyata teman-teman, tantangan dari Mas Ripras itu bukan tantangan ngajak duel, bukan bentrok fisik, teman-teman. Tapi tantangan dari Mas Ripras ini kepada Bahar bin Smith ini, mana dalilnya? Coba tunjukkan dalilnya ketika Bahar bin Smith ini pernah berbicara seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya video-video tentang terkait Bahar bin Smith ya. Memang ya Bahar bin Smith itu kalau ditantang untuk berkelahi memang cepat dia, gercep gitu ya. Tapi ketika ditantang, mana dalilnya ya? Itu yang baca Yasin sekian kali, yaitu barang siapa yang membaca Yasin, maka Allah akan mempersiapkan yaitu istana di akhirat. Jadi di dalam istana itu ada 99.000 kamar. Di dalam kamar itu ada 99.000 ranjang. Di dalam ranjang itu ada 99.000 kasur. Di dalam kasur itu ada 99.000 bantal. Di dalam 99.000 bantal itu ada 99.000 bidadari. Itu ada videonya teman-teman ya, yang diucapkan, yang disampaikan oleh Bahar bin Smith kepada jamaahnya ketika berceramah ya. Ini hadis palsu ya. Gak ada riwayat sama sekali. Siapa yang meriwayatkan? Sahabat siapa yang meriwayatkan ya teman-teman? Mungkin ya hadis ini didapat melalui mimpi. Kalau dari mimpi saya percaya, tapi itu hadis itu tertolak, tidak bisa dijadikan pijakan ya teman-teman ya. Tidak bisa diamalkan karena hadis tersebut itu tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.